Oke guys, jumpa lagi dengan saya Andre Damar dari Print Graphic Channel. Channel yang khusus mengulas tentang segala sesuatu tentang industri printing dan kreatif. Kali ini saya bersama Bapak Ali. Bapak Ali adalah owner dari Ali Kreasindo Mandiri atau biasa dikenal Galeri Plakat Akrilik. Plakat akrilik. Luar biasa nih, kita tamu kali ini. Atau saya jadi tamu, sorry. Biasa saya aja, jadi Pak. Tamu, beliau jadi tuan rumah karena kita wawancara ini di kantor beliau. Nah, kita ingin tahu ya sejauh mana nih seluk-beluk dan ya perjalanan dari Bapak Ali dalam merintis usaha ini. Pak Ali, ini udah besar ya. Waktu terakhir saya ketemu Bapak masih di Blok 5 tahun lalu. 5 tahun yang lalu. Itu di samping terminal ya, di ruko-ruko kecil. Ukurannya nggak salah masih 1,5 meter kali 6 gitu. Itu udah termasuk rame mungkin. Iya, jadi sangat pesat sekali dari 5 tahun yang lalu saya liput untuk kepentingan majalah. Masih punya karyawan 3 nggak salah waktu itu. Nah ini untuk yang kantor ini udah berapa tahun Pak? Ini 3 tahun. 3 tahun ya? Ada 3 ruko kita, ada 3 gedung. Buat kantor, packing, sama produksi. Belum termasuk yang di luar nanti. Itu awalnya idenya gimana? Dari yang di Blok M, kan Blok M di pusat kota tuh. Kenapa saya pindah? Itu karena untuk produksi itu di Blok M udah nggak mencukupi lah untuk tempat. Kalau di kota, karena ini selain produksi, saya dapat saran dari teman-teman tuh katanya kalau udah punya pasar produksi mending minggir, cari di pinggiran yang dekat-dekat rumahnya. Itu ternyata efektif. Oke, mungkin banyak sekali para penonton belum tahu nih sejarah awal Bapak nih. Yang dengar-dengar sih Bapak ya satu pendidikan, nggak mendukung dengan bisnis yang nggak connect sebenarnya. Bahkan dengar-dengar juga Bapak awalnya hijrah ke Jakarta itu jadi pembantu. Iya. Nah ini bisa cerita nggak Pak? Ini menarik sekali mungkin. Bisa dibilang yang menyekolahkan saya itu anaknya pendiri Marinir Indonesia, Pak Aji Maijen, Aji Supaji yang dari Madiun. Anaknya dia yang nyekolahin saya dari kecil. Di situ saya sambil belajar, disekolahkan. Jadi bisa dibilang masa bermain saya itu habis buat bekerja, bukan sama anak-anak, habis sama belajar, kerja sama buku tadi. Saya termasuk mungkin hobi buku, foto buku. Jadi iya, punya bakat terpendam ya. Iya, jadi seneng membaca. Dulu gurunya SMP, SMA itu bacaannya saya malahan bukunya Haile Gibran mungkin. Wow. Iya. Kalau kayak gitu udah saya baca semua. Buku umum malahan. Jadi jarang namanya belajar tuh nulis, banyak mendengarnya daripada menulisnya. Nah, dari awalnya dari mana Bapak? Kampung di mana Pak? Madiun. Dari Madiun. Madiun. Terus Toto bisa ada di asuh atau gimana ceritanya? Di asuh. Oh di asuh. Iya. Ketemu sambil sekolah. Pak Maijen. Sambil sekolah. Jadi setelah itu, jadi semua disekolahin tuh ya? Semua sekolahin sampai SMA, dan lulus SMA saya nggak mau suruh kuliah. Saya sempat diusir. Ini menarik ya. Ternyata sekarang saya menyesal. Di asuh itu untuk bekerja? Bekerja. Sebagai pembantu? Sebagai pembantu. Ikut orang tua kah? Orang tua ikut juga? Enggak. Oh enggak? Diambil aja udah. Luar biasa. Jadi memang ini menarik ya, sebuah perjalanan yang kita tidak pernah duga ya kan, dari mungkin nggak kebayang ya kan. Mungkin yang saya masih ingat kalau pagi itu kan nyuci mobil sebelum berangkat sekolah. Saya suruh nakal kenapa? Koran baru datang itu sudah saya baca duluan, bukan bos saya yang baca. Saya baca duluan, di situ saya mulai membuka wawasan saya kadang-kadang. Nggak diomelin gitu? Kok ngeduluin saya gitu? Capek kayak ngomelin. Sempet diomelin juga berarti. Sempet diomelin kenapa kamu baca duluan, iya. Malah jadi tahu duluan. Iya. Gitu.
Tapi akhirnya bosen sendiri. Bosan sendiri. Tapi dari situ Bapak jadi wawasan jadi banyak. Iya. Luar biasa ya. Sekolah sampai SMA, disekolahin ya? Sekolahin. Setelah SMA, Bapak langsung berwira swasta? Wira swasta, pindah ke Pulau M. Dimodalin Pak Maijen? Belum. Ya kan diusir, Pak. Diusir. Diusir. Kenapa? Suruh kuliah nggak mau. Oh, jadi sebenarnya Pak Maijen itu udah bertekad sampai mengkuliahkan juga kan? Iya, suruh kuliah, suruh ini. Cuma kan saya mikir, kok malah nggak mau? otak saya gitu? itu orang bisnis, Pak, soalnya. Gitu. Oke, jadi menarik sekali ketika seorang bapak yang begitu bijaksana jadi bapak asuh bahkan mau menyekolahkan hingga kuliah, ini malah nggak mau. Akhirnya saya jualan sepatu di Pulau M. Jualan sepatu, jualan sendal, dan ditanyain sama tetangga sebelah toko itu, kamu mau nggak kerja ikut saya, orang pemain reklame. Ya karena saya sering baca buku, mungkin psikologi saya beda, jiwa saya. Karena jiwa saya udah arahnya ke bisnis. Saya pamit sama bos saya yang jual sepatu, saya mau ikut sebelah. Motivasi saya satu, saya ikut dia cari ilmu, bukan cari duit. Itu. Jadi ketika saya keluar, saya harus punya usaha sendiri. Dan itu saya tunjukkan ke bos saya yang dulu, ibu saya, bahwasanya bisa tanpa kuliah. Walaupun saya pun nyesel nggak kuliah. Sekarang jadi ada penyesalan juga. Iya. Gitu ya. Tapi kalau misalnya Bapak kuliah, Bapak mungkin belum tentu jadi pengusaha kreasindo mandiri ini loh, Pak. Ya intinya kuliah itu kan belajar. Kadang-kadang bisa dari alam, dari seseorang, dari keadaan, itu bisa. Kalau saya emang kayaknya dari keadaan. Jadi sekolah alam kayaknya. Gitu. Pak Andre sama saya mungkin sama tamu-tamu lainnya cara ngomong saya bisa beda. Iya. Saya orangnya ya, bisa kemana? Mencolok putri. Ya. Kalau anak-anak kuliah kan lebih tertata. Saya enggak. Bisa dibilang sama dengan Pak Bob Sadino mungkin. Oke, menarik sekali. Sampai kita bahas Bob Sadino luar biasa, bukan? Nah, oke. Jadi ini kembali ke topik yang tadi pertanyaan saya. Karena diusir ini mungkin tanda kutip kali ya. Bapak udah pengen ini berkiprah sendiri. Tapi setelah 2 tahun kemudian saya cari lagi, suruh balik lagi. Nah itu kan Bapak sempat jualan sepatu kan? Iya. Sempat jualan sepatu di Blok M? Blok M. Oh jadi ini cikal bakal Blok M itu karena Bapak jualan sepatu? Iya. Menarik. Nah, terus Bapak kembali lagi ke Bapak asuh? Iya, di situ saya suruh, yang penting ada yang mau jagain rumah sama nyuci mobil dah. Dan saya nggak minta uang. Itu kisaran di usia berapa sih, Pak? Usia berapa ya? Lupa saya 18, sebelum nikah, ada 24, 25 kayaknya. 24 sampai 25 tahunan ya? Iya. Nah, oke. Kemudian menjadi seorang pemain plakat ini gimana ceritanya, Pak? Dari nyuci mobil gitu kan, bayangkan guys, nyuci mobil jadi pengusaha. Dulu sebelum besar. pemain plakat sih udah pikiran pengen buka cucian mobil juga. Karena kadang-kadang orang tuh pengusaha nggak jauh beda apa yang tiap hari ditekuni. Ya. Iya. Akhirnya saya kan ikut orang tuh, nggak ada setahun setengah nggak salah. Hampir semuanya bisa, akhirnya saya keluar. Itu buka usaha sendiri. Itu dengan mulai benar-benar dari nol. Kalau nggak salah waktu itu modalnya 2,5 itu juta. 2,5 juta bukan modal 2,5 M ya. Ya kalau 2,5 M semua juga bisa jadi pengusaha. 2,5 juta saya beli gerinda, beli ini dengan bayar toko itu tiap bulan. Ya, dari perjalanan situ-situ kok marginnya kurang dan agak lama. Saya bilang kan ini bikin gantungan kunci dengan alat tradisional. Akhirnya suatu saat saya dipanggil sama pemain advertising. Pak Ali, kamu bikin ini bisa nggak? Kebetulan mintanya ini, barang ini adanya dari luar negeri. Saya bisa. Saya bikin plakat. Mirip dengan kristal. Bisa dibilang hampir 90% mirip. Itu permintaannya yang dicor itu? Itu dari Kompas TV, bukan kristal. Macam kayak kristal. Kompas TV minta kayak begini, cuman barang kosong. Akhirnya saya bikin tuh mirip
Oh, jadi Bapak langsung Tapi saya mikir, kalau gantungan kunci bikin kayak begini, ngelemnya, nyablonya bisa makan seminggu untuk 200 piece. Tapi untuk plakat hitungan jam dengan margin profit yang luar biasa. Dari situ saya muncul ide, saya bikin brosur. Saya bikin brosur, saya bikin katalog, kalau nggak salah waktu 3 macam. Saya sebar tuh ke Ben Hill, Jatinegara, ke toko-toko kaki lima semua itu. Bahwasannya saya punya door to door, iya, naik bus. Iya, naik ojek. Oh, luar biasa benar kita ini Naik ojek tuh dari toko ke toko, saya kasih sampel gratis satu-satu. Bapak udah sekalian kosongan, pas sekalian cetak. Mau kosongan, mau sekalian cetak saya bisa. Padahal belum punya mesin apa-apa, cuma masih manual semua. Tapi satu, saya melayani konsumen dengan terbaik. Apapun saya bisa, walaupun saya belum punya mesin laser sama UV waktu itu. Akhirnya rame itu permintaan. Terus 1 tahun 2 tahun mulai ada perubahan. Ya, dari sini saya jatuh. Kenapa saya jatuh nggak bisa saya jelaskan, mungkin takutnya. Oh, jadi sempat ngalamin juga. Iya, sampai ngalamin jatuh lah. Piutang lebih besar daripada utang. Pemasukan. Iya, itu besar. Karena utang banyak yang dibayar. Piutang banyak. Akibat mismanajemen. Iya, bukan manajemen. Istilahnya ada kompetitor baru lah yang cara mainnya kurang bagus. Ya, ndak mau bahas terlalu jauh lah. Jadi banting-bantingan ya, gitu ya. ada lah ya, ada yang diambil anak buahnya. Soalnya ya akhirnya kalau timbul kompetitor kan gitu. Pelanggan hilang, harga rusak. Itu kisaran di tahun berapa tuh, Pak? Itu kalau nggak salah 2015. 2015 berarti di tahun keberapa dari Bapak usaha? 2011. Berarti sekitar 4 tahun yang lalu. Maksudnya 4 tahun dari proses awal. Ya. Akhirnya saya oleng, saya akhirnya cari buku-buku saya yang dulu. Belajar marketing. Itu saya pelajari lagi. Ketemu ilmunya, dan dalam perjalanan saya ketemu Pak Afran. Nawarin saya mesin, dan saya tidak punya uang. Akhirnya saya tawarkan ke teman saya, mau. Pas akhirnya berapa bulan kemudian Pak Afran datang lagi. Ya udah Pak Ali, yang penting kamu tanda tangan. Ya, bayarnya kapan terserah. Itu mesin apa Pak? Nocai, generasi kedua pertama kalau nggak salah. Dari situ saya mulai ngikut ke Pak Afran. Dari situ saya jangan banyak belajar sama Pak Afran. Jadi setelah dibantu oleh Pak Afran, ikut bantuin. Ya, dari sini saya belajar namanya sebuah kepercayaan. Ya, ternyata yang merubah saya tuh satu. Selain doa orang tua, selain saya sendiri, itu ternyata teman, lingkungan. Dari sini saya belajar sama bos-bos main printing. Secara nggak langsung ya, belajar ke Pak Edi, ke Bapak, Edi Kimas, ke Bapak, Pak Mardi. Ya banyak lah, nggak udah saya sebutan. Sering-sering ngumpul, sering-sering silaturahmi, itu saya dapat ilmunya. Mungkin dari print grafik juga akhirnya jadi menemukan jembatan. Kunjungan Bapak waktu 5 tahun itu sangat-sangat mempengaruhi saya juga. Jembatan penghubung komunikasi dengan pemain lain ya. Iya. Oke, ini menarik sekali ya, dari 2015 berarti kan prosesnya nggak terlalu lama ya kan, dengan acara-acara. Ya, Bapak kenal saya kan 5 tahun ini kan? Iya. Pada saat acara-acara DPI, Digital Printing Indonesia Komunitas. Nah, dari 2017 kemudian 3 tahun kemudian terjadi sebuah bencana ya, bencana non alam, yaitu pandemi COVID-19 ya. Nah, itu bagaimana efeknya terjadi? Pandemi itu bisa bilang hampir semuanya 99% kena efeknya Pak. Termasuk Bapak sendiri, termasuk saya. Itu nggak bisa dipungkiri. Tapi sebetulnya pandemi itu mengajarkan kita gimana kita bertahan. Itu. Pandemi awal 3 bulan, terus terang saya juga oleng. Mungkin omset dari 100% itu jadi 20%. Terus akhirnya saya berpikir, ini gimana menutup supaya 100%? Kayaknya mustahil. Tapi bagi saya, bagi Allah, kayaknya ada yang nggak mustahil. Virus ini kan nggak punya otak,
istilahnya nggak punya akal. Kita manusia punya akal. Masa sih kalah sama virus? Situ saya mulai berpikir. Akhirnya saya harus menutup dari 100%, minimal 80% gimana? Ternyata bisa sampai 70% bisa. Bahkan sampai sekarang tuh bisa dibilang lebih dari 100% yang kemarin. Kenapa? Karena dari 100% hilang 80% tadi, 80% saya tutup dengan produk-produk terbaru. Yang industri kreatif yang kaitannya dengan plakat juga. Yang materialnya beda. Makanya dari situ saya keluarkan produk baru, walaupun itu harus penambahan tempat, karyawan, dan mesin. Itu kalau nggak salah bulan keempat pandemi itu. Ya contohnya ini, kayu, fiber, timah, plat, banyak. Dan ternyata 4 bulan kemudian itu lebih dari, omsetnya lah lebih dari 100% tadi. Tapi ini menarik ya Pak, Iya. yang pengen saya tanyakan. Pada saat pandemi kan terjadi PPKM ya, kita dibatasi kegiatannya. Nah ini kan order-ordernya terkait event, Pak. Itu gimana bisa Kan ada order? event ada yang berubah virtual. Oh, Ya, jadi dan tidak semuanya ini juga termasuk wisuda itu virtual, tapi untuk plakat plakatnya tetap itu dikirim tetap ya, Nah, nggak virtual juga nggak ya. bisa. Untungnya Karena, nggak virtual. ya maaf nih Pak, karena orang kuliah dicari bukan ilmunya, ininya. Fun fact lagi tuh. Oke, jadi ini menarik ya. Ini sebuah realita di Iya. saat pandemi. Acaranya boleh virtual, Iya. tapi plakatnya tetap bukan virtual, Iya. tetap nyata. Wisuda pun tetap jalan kok. Tetap jalan ya, seperti dia kan selalu Tapi pandemi itu mendapatkan- banyak produk-produk yang muncul karena pandemi, seperti masker, face shield, main sekat juga meja. ya? Saya juga main ya. Apapun yang bisa dikerjakan, gimana supaya bisa menutup 80% ini. Ternyata lebih dari 80% saya bisa. Wow, ini ya. Dan Penambahan produk. itu didapat ordernya dari mana aja, Pak? Dari mana aja, yang penting kita bisa survive. Jadi bukan cuma di event aja, bukan dari pemerintah iya. aja ya. Skupnya itu skup order Bapak itu? Kan waktu PPKM kemarin kan nggak seluruh Indonesia. Ya, kita oleng kadang-kadang kalau PPKM seluruh Indonesia itu berasa banget. Ketika Jawa sama Bali, luar daerah masih aman kita. Karena alhamdulillah sampai sekarang tuh reseller saya itu udah mencakup hampir seluruh Indonesia. Mulai tingkat kabupaten, provinsi, itu udah hampir semuanya. Jadi saat sekarang di mana pandemi sudah mereda dan kita sedang menuju proses transisi menuju endemik dan event-event sudah mulai diselenggarakan, kita tahu sendiri ada expo ya kan. Iya. Lalu kedepannya bulan Juni itu kalau nggak salah PRJ Pekan Raya Jakarta juga akan mulai diselenggarakan kembali. Itu Bapak terbang dong. Bisnis terbang. SPE Surabaya kita pasti ikut. SP pasti ikut. Pasti ikut. Itu pasti ya. Iya. Tapi kan order-order ini kan udah bukan cuman scope exponya printing, tapi Bukan. juga mungkin expo Gaikindo, Pekan Raya Jakarta itu tadi, ya kan? Terus seminar-seminar. Banyak Pak, event itu hampir semuanya event di Indonesia tuh hampir semuanya pakai plakat. Berarti bisnis Pilihan RT kadang-kadang plakat. pandemi Wisuda. aja lagi pandemi aja 80%, sekarang 800% dong. Bisa dibilang. Karena kenapa? Saya ada penambahan produk. Di sini kadang-kadang yang tidak siap manajemen saya. Itu, makanya saya sampai sekarang masih mau belajar terus. Tuh. Jadi ini sangat menarik ya. Mudah-mudahan ditonton juga para kaula muda nih, para pelajar yang baru mau atau mau lulus ya kan. Beliau ini sekolah tidak sampai jadi sarjana. Mau dijadiin sarjana malah kabur. Jualan sepatu. Luar biasa bukan? Itulah rezeki dari Allah. Iya. Menurut Bapak? Jalan Tuhan? Jalan Tuhan. Tapi masing-masing jalan Tuhan itu beda-beda. Oke. Iya. Satu, saya emang nggak bisa ninggalin orang tua. Even itu orang tua asuh pun sampai sekarang. Ingat. Kedua, sedekah. Ada 5 sih tuh rumusnya tuh. Mentor, tim yang satu visi,
Ketiga itu ikutin apa yang jadi tren. Keempat itu jalin silaturahmi yang penting. Kelima selalu belajar terus. Itu kunci saya. Dan fokus, tulus, tembus. Baru terakhir bungkus. Oke, itu menjadi moto ya. Iya. Bisa menjadi pelajaran buat kita semua untuk menirunya. Iya. Karena ya saya sangat bersyukur kalau misalnya banyak yang meniru dan sukses ya kan. Turut membangun bangsa ini. Iya. Nah, scoop order Bapak nih. Apakah tingkat tingkat desa sampai tingkat gimana? Apa sampai luar negeri juga ada order? Luar negeri belum. Kebanyakan kita tuh sampai mentok kecamatan. Kecamatan di kota-kota besar. Dan hampir semua kabupaten kita udah ada keanggotaan reseller gitu. Dari Jakarta, dari kabupaten, kota Maja, itu udah hampir semuanya ada. Makanya kebanyakan saya nggak kena kadang-kadang, tapi mereka kena saya. Udah itu sempat dengar katanya banyak reseller juga ya? Iya, ya emang kita kekuatan satu, reseller. Oke. Iya. Kenapa nggak buka franchise sekalian, Pak? Nggak ke situ, Pak, mainnya? Kalaupun mau buka, kayaknya enggak. Enggak ya? Kalaupun mau buka lagi, mungkin kelasnya beda. Saya maunya lebih bagus lagi, tapi tanpa mengotak-atik yang reseller ini. Itu saya perlu sekolah makanya. Di situ. Nah, tadi Bapak lihat jalan Tuhan banyak jalannya, banyak caranya. Iya. Tadi terus Bapak langsung urai salah satunya dari banyaknya rekanan ya reseller dalam hal ini di seluruh Indonesia. Lalu apalagi Pak selain kita mengembangkan networking itu? Satu mungkin yang nggak pernah saya sadarkan, nggak pernah saya tinggalkan tuh alhamdulillah tiap bulan tuh sedekah, Pak. Wah. Nah, makanya di pandemi kemarin jujur saya bilang ke anak-anak itu nggak berkurang, malah bertambah. Karena ada empati tersendiri buat saya. Ya, karena kita berpikir, Pak, mungkin order yang tahun-tahun sebelum pandemi buat kalangan pengusaha udah biasa ya. Aset itu buat akan datang udah lebih dari lebih. Coba yang sekarang ini kita lebih galakan buat mereka yang tidak mampu, yang kena dampaknya. Kita banyak nyumbang sembako, beras, uang ke kampung-kampung waktu itu. Itu selama hampir 4 bulan lebih. Oke. Iya. Ini salah satu rahasia suksesnya adalah dengan banyak. Dan satu lagi kayaknya yang menjalankan usaha tuh saya tuh kadang-kadang satu keberkahan, Pak. Keberkahan. Iya, berkah yang jalankan saya. Kadang-kadang saya udah capek tuh masih datang sendiri. Orang datang sini terus. Oh gitu ya. Jadi tanpa ditelepon, tanpa apa tahu-tahu datang, order. Iya, yang jalankan kayaknya berkah ya gitu. Tapi itu mungkin juga berkah dari hasil Bapak yang waktu zaman dulu naik ojek itu, bukan? Bisa jadi kan? Berkahnya kan luas, Pak, cangkupannya. Luar biasa nih, Pak Ali adalah salah satu contoh pengusaha sukses ya. Berangkat dari nol, benar-benar di bawah nol bahkan jadi pembantu. Nah, Bapak Asuh sekarang pernah ketemu lagi, Mas, setelah sekarang hampir sukses? tiap bulan saya datang ke sana. Bangga dong. Pas ketemu, saya sudah berhasil, Pak. Iya. Bagaimana perasaan Bapak Asuh ketika ketemu Bapak? Satu, saya belum bisa balas budinya. Itu aja mungkin. Walaupun mungkin yang saya kasih lebih dari yang dia kasih, tapi jasa itu tidak bisa dinilai dengan uang. Iya. Benar, jasa itu tidak bisa dinilai dengan uang. Mudah-mudahan Bapak Asuh menonton ini. Amin. Ini adalah kesan dari anak asuh yang telah sukses menjadi pengusaha besar. Iya. Oke guys, itulah cerita dari Pak Ali. Dari pembantu rumah tangga menjadi pengusaha beromset miliaran per bulan. Kalau Pak Ali bisa, kenapa kita tidak bisa? Kita pasti bisa. Yang penting ada kemauan. Kemauan. Fokus, tulus, tembus. Nah, fokus, tulus, tembus. Demikian video Print Graphic Channel kali ini. Mudah-mudahan menginspirasi kita semua untuk menjadi sukses. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.